Harga murah belum menjamin seller amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial di bulan ini, Serdadu Rival memiliki promo yaitu tebus murah spesial 66. Nah, untuk unitnya sendiri yaitu mulai dari semua varian dari Ghost Warrior, ada efek round juga, ada bocah predator semua varian baik CNC atau enggak, ada juga senapan PCP mulai dari Moser, Marauder, dan juga ada Hanoman, dan juga ada SR Stainless dan juga Gejluk. Nah, untuk promonya yaitu tebus murah pompa, ada juga teleskop spek 312 dan juga ada teleskop 39x40. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa langsung menghubungi ke nomor CS yang ada di video ini. Ingat senapan, ingat Serdadu Rival. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Serdadu Rival Indonesia, channel luar biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta berbicara dengan popor naras tersatukan Indonesia. Kita bertemu lagi dengan Kang Arif di sini. Lama tidak berjumpa ya di monitor saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semuanya melihat video ini pada saat ini juga diberi kelancaran rezeki, diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam segala hal, ya kan? Bahkan diberikan berkah sampai anak cucunya. Oh, ada amin amin ya rabbal alamin. Hari ini memang cuaca sedang panas sekali ya, saudara, sepertinya di Pare pun juga sama. Mungkin perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau itu di sini angin juga panas juga debu, jadi mudah sekali terserang batuk pilek, influenza, radang tenggorokan, lalu sariawan, panas dalam dan sebagainya. Nah, jadi hati-hati sekarang musimnya mungkin seperti itu. Kita harus tetap fit, tetap jaga kesehatan, karena apa? Sehat yang paling mahal begitu ya, daripada senapan masih mahal sehat. Oke, kali ini kita akan memberikan sebuah edukasi, bukan edukasi ya, lebih ke sharing saja. Karena banyak sekali kemarin saya mendapatkan, sebenarnya ini udah lama kejadian ini, yang mana kejadian ini sangat marak sekali yang terjadi di dunia penjualan online, baik itu di produk senapan atau produk yang lain, sehingga saya perlu memberikan ini sepertinya ya, memberikan sharing ini kepada saudara semuanya, biar tidak terjebak dengan yang namanya penipuan, rugi hingga puluhan juta rupiah, bahkan apa yang kita harapkan selama berbulan-bulan menabung hilang begitu saja karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya ingin memberikan sebuah sharing atau cerita yang mana korban ini pernah mendapatkan kejadian tidak mengenakan dalam pembelian senapan angin, yang mana ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya lama pengen membuat video ini tapi tidak tersampaikan, sehingga hari ini karena sudah marak sekali terjadi penipuan, saya ingin memberikan sharing tentang video ini. Bagaimana ceritanya, awal mulanya bagaimana, modusnya bagaimana. Pokoknya ikuti terus video ini dan jangan skip sekalipun, karena nanti saya akan memberikan informasi terkait dengan promo bulan Juni 0606, yang mana promo ini sangat meriah sekali karena sudah upload beberapa hari yang lalu dan ternyata animo para saudara sangat tinggi sekali sampai CS kami kewalahan. Silahkan nanti ikuti video kami dan jangan skip video ini karena banyak mengandung informasi yang penting sekali. Check this out. Sebelum kita masuk ke inti videonya, saya akan memberikan sebuah promo, informasi promo, yaitu kita punya promo tebus murah, yang mana promo tebus murah ini memberikan hadiah, memberikan harga, yaitu harga aksesoris seperti teleskop mulai dari 50 ribuan saja. Teleskop 3/9x40 itu hanya 50.000, lalu pompa 150.000, lalu teleskop besar 250.000, yang mana harganya ini sebenarnya 800.000 ya. Seperti teleskop itu yang besar 800.000, tinggal hanya menambah 250 dapat teleskop besar. Pompa juga sama, pompa hanya beli satu saja itu sekitar 900.000, tapi dibayar dengan harganya 150.000 saja bisa mendapatkan pompa. All model PCP, silahkan nanti kontak ke CS kami di bawah ini, karena ada harga-harga tertentu untuk unit tertentu yang mana sangat terjangkau sekali, mulai hanya 50 ribuan saja aksesoris.
seperti teleskop, pompa, teleskop merek besar ya, ukuran besar seperti 312x40 itu mulai hanya 50 ribuan saja. Silahkan order sekarang sebelum promo 0606 Juni ini habis gitu ya, karena hanya berlaku pada bulan Juni saja begitu. Cek this out pokoknya ya di bawah ini. Segera beli sekarang juga, bungkus sekarang juga. Saya akan mulai sebuah cerita yang mana cerita ini akan memberikan inspirasi bagi saudara semuanya, dan saya akan ceritakan secara detail yang mana pembeli ini habis puluhan juta untuk membeli senapan angin di penjual yang tidak amanah. Cerita ini berawal dari 3 bulan yang lalu. Kayak cerita ya, kayak cerita horor mistik ya. Saya sering lihat itu podcast horor seperti RJL5 itu. Kalau saya lihat, saya itu dengan Mas siapa namanya itu, Mas Adit itu. Kita akan lihat sesi berikutnya. Ya. Nah ini, jadi ini terjadi di bulan Februari. Ini saya akan perekam layarnya saya on-kan. Jadi nanti ini adalah chat seseorang yang mana seseorangnya adalah teman dari om saya atau Pak Lek saya dalam bahasa Jawa. Pak Lek itu bapak cilik, yaitu adik dari ibu saya yang kerja di Kalimantan Timur. Beliau ini kerja di KPC, Kaltim Primakul ya. Jadi awal mulanya berarti dari situ. Tahu kalau saya ini berbisnis senapan angin, Pak Lek saya ini mencoba untuk mempromokan ke teman-temannya yang mana hobi berburu. Akhirnya ada beberapa orang yang tertarik, alhamdulillah sudah beli dan aman semuanya. Nah, ada satu temannya ini yang bernama Pak Sugeng namanya ya. Pak Sugeng ini ingin membeli waktu itu yaitu Cobra, bocap Cobra 460 semi auto, yang mana kita jual dengan harga sekitar 9 jutaan. Kita infokan bahwasanya karena ini relasi dari om saya, akhirnya saya kasih potongan harga 8.500.000. Tapi waktu itu tidak ada kelanjutan dan saya tidak masalah ya. Saya tidak mengharap bagaimanapun bentuk harapannya, saya tidak mengharap terlalu banyak karena memang orang itu berhak untuk memilih. Akhirnya tidak ada lost kontak ya waktu itu. Itu sekiranya bulan tahun 2022 waktu itu tanyanya, akhir tahun kalau nggak salah. Nah, setelah itu tanggal 25 Februari 2023 Pak Sugeng ini menghubungi saya secara langsung. Kalau kemarin lewat om saya, kalau ini secara langsung pengen WA ke saya. Rif, masih jualan PCPK gitu ya. Aku kontennya Pangestu Pak Lekmu nang Sangata. Nah ini adalah kontak pertamanya. Karena saya kontak baru, saya biasanya memang tidak langsung saya buka ya, saya cek dulu siapa ini ya. Ternyata temennya om saya yang mana ada di Kalimantan. Siapa? Bambang. Ini bukan Pak Bambang, Pak Sugeng. Ini saya salah nama. Karena Bambang itu nanti adalah penipunya gitu ya. Nah, kejadian ini karena saya membalas, ini orangnya langsung telepon. Dia bercerita bahwanya beliau ini habis tertipu sekitar 14 juta rupiah. Nah ini 14 juta rupiah. Ini karena apa? Karena beliau ingin membeli PCP semi auto mereknya Cobra yang sebenarnya kita jual 9 juta. Ternyata ada yang menjual hanya 4.500.000 rupiah saja. Bayangkan ya, dari 9 juta ke 4,5. Ini kan tidak masuk akal ya. Ini tidak masuk akal sekali, tapi beliau tertarik dengan harga yang sangat murah. Nah ini penting sekali untuk para pembeli yang mencari harga murah membanding-bandingkan dengan toko yang lain. Silahkan, tapi jangan menyesal apabila nanti kasusnya sama dengan Pak Sugeng ini begitu ya. Karena memang harga murah belum menjamin sellernya amanah. Tagline baru ya, harga murah belum menjamin seller amanah. Pilih satu rival. Tik tik. Kita lanjut lagi ya. Nah, ternyata Pak Sugeng ini menelpon salah satu seller namanya Pak Bambang katanya ya. Akhirnya dengan meyakinkan, Pak Bambang ini mengirimkan beberapa berkas yang mana menunjukkan bahwa tokonya adalah toko yang amanah. Mulai dari yang pertama NIB, ini yang paling atas adalah NIB. So, kita lihat ya. Tapi tidak jelas, saya zoom ini hilang ini gambarnya. Namanya juga siapa ini ya? Rumahnya Kolak ini Kediri, Ngadiluih sana. Saya tidak kenal tapi ya. Di sana. Di sini ada KTP-nya. Mohon maaf nanti KTP-nya NIK-nya saya blur ya. Karena saya takut NIK ini aktif begitu, punyanya orang tapi diedit, diambil saja. Kita bisa lihat di sini fotonya jelas nampak bahwa ini adalah editan. Ketika saya diberikan foto ini, saya sangat
shock melihatnya. Waduh Pak, jenengan kok tidak teliti dalam melihat sebuah foto bahwa ini editan atau tidak, kan kelihatan ya. Begitu, ini sangat terlihat ini editan. Setelah itu dia juga mengirimkan NIB, yaitu ada nomor KBLI ya. KBLI itu adalah kode apa gitu ya. Pokoknya kita dilihat usaha kita ini kode KBLI-nya apa, itu ada di sini. Ini juga tidak terlalu jelas. Selanjutnya, ini orangnya yang Kediri, dia juga mengirimkan SPK ya. Pak Sugeng ini dapat SPK dari Pak Bambang. Pak Bambang ini penjualnya ya, penjualnya. Akhirnya saya lihat di sini, kalau ini 2020, padahal ini belinya 2023. Tapi di sini SPK-nya 2020, jelas penipuan ini ya. Bahkan ini saya share di sini ya. Nah ini, Cobra 460 semi auto popor lipat, dan ini dari MG Airgun. Jangan seperti real ya. Nah, ini sangat membahayakan karena ini potongan video dan ini tidak real seperti itu. Kalau kami kan misalnya mau kirim, ini saya jelaskan, ini Pak, namanya Bapak ini yang membeli, lalu unitnya ini kita tes seperti itu. Kalau ini enggak, ini hanya potongan. Ini unitnya untuk siapa, lalu ini apa namanya, unitnya dikirim kemana, ini enggak ada di sini, enggak ada di apa namanya video ini. Tapi beliau percaya saja bahwa ini adalah unit yang akan dikirim. Beliau sampai bilang, iki sing jarene wis ape dikirim, maksudnya adalah ini yang katanya mau dikirim. Lalu di bawahnya ini diteruskan dari Pak Bambang penjualnya kepada Pak Sugeng, yang diteruskan pada saya. Saya atas nama Bambang Herianto siap menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya jika dana deposit tidak kembali ke rekening dalam waktu 1 menit. Yang penting handphone Mas tetap online, jangan offline. Piye iki le kok bulet? Ini makanya bilang saya, ini gimana nak? Le itu lunak ya kalau dari Jawa. Kok bulet ini orangnya? Nah ternyata modusnya seperti ini. Setelah mendapatkan harga yang murah, beliau transfer 4.500.000 untuk unitnya. Beliau ini suruh deposit untuk kiriman. Depositnya senilai sekitar kalau nggak salah di sini 2.770.000. Ya, ini adalah deposit. Maksudnya apa deposit ini? Ditujukan untuk ketika barang dikirim, depositnya ada dikembalikan. Jadi deposit ini digunakan untuk menjamin senapannya bisa dikirim, begitu ya. Ternyata ya enggak ada. Kita selama ini enggak pernah ya, kok ngomong deposit enggak pernah ya. Enggak ada deposit sedikit pun, enggak ada sama sekali yang namanya deposit ya. Jadi yang dibeli hanya ongkos kirimnya berapa, harga senapannya berapa. Padahal di awal Bapak Sugeng ini sudah mengirim ya 4.800.000. Ini adalah untuk unitnya beserta ongkos kirimnya, yaitu 4.800.000. Ini tanggal 24 bulan 2. ATM nanti saya blur ya beberapa atas nama Melisa, ini rekeningnya nanti saya blur 5002. Nah ini pentingnya sekali, kita tidak mengecek kode awal di banknya, itu adalah kode kotanya tapi tidak dicek. Lalu Pak Sugeng ini mengirimkan lagi kepada Pak Bambang atas nama Melisa rekeningnya sebesar 2.770.000 untuk deposit pengirimannya. Nah, berarti sudah sekitar berapa? 7 jutaan ya, 7 jutaan lah ya, 7 jutaan lebih, 7.500.000-an dikirim kepada yang namanya Pak Bambang ini. Setelah itu Pak Sugeng disuruh mengirim lagi sebesar 2 juta rupiah. Ini ya, 2 juta rupiah. Untuk apa alasannya? Untuk persiapan masuk ke kapal. Harus ada depositnya lagi. Karena kalau tidak dikasih deposit, orang kapal nggak mau ngirim. Sebenarnya ini yang repot kok malah penjualnya ya. Atau mungkin pembelinya ya. Kok bukan jasa pengirimannya. Dan kita kalau menyerahkan kepada jasa pengiriman, yang repot jasa pengirimannya, bukan penjual atau pembelinya. Ini yang repot adalah penjualnya. Dia minta 2 juta lagi kepada pembeli. Akhirnya pembeli mau ngasih 2 juta. 2 juta ini ya ditransfer di tanggal 25 bulan Februari, waktunya 07.44. Minta 2 juta. Pak, ini harus dinaikkan ya ke kapal. Jadi harus ada depositnya 2 juta. Akhirnya Pak Sugeng transfer 2 juta lagi. Wah, kena lagi nih. Totalnya adalah 9 juta. Hampir 10 juta. Anggap 10 juta gitu aja loh ya. Wah, ini ya. Ini belum terkirim ya. Belum terkirim sudah minta 10 juta. Padahal di Serdadu hanya 9 juta sudah sampai rumah. Ini ya. Ternyata belum sampai di situ ya. Ternyata Pak Bambang minta uang lagi sebesar 5.770.000 rupiah. Ini ada semua.
Tanggal 25 bulan Februari jamnya 08.34. Ini minta lagi Pak Bambang kepada Pak Sugeng yang dikirim melalui rekening Melisa sebesar 5.770.000. Jadi totalnya adalah sekitar 15.770.000 sudah dikirim ke rekeningnya namanya Melisa ini. Begitu ya. Pak Bambang juga akhirnya bingung. Wah, kok banyak sekali yang saya harus kirimkan. Ternyata setelah dikirim semuanya, mau tanya apakah barang ini sudah dikirim, ternyata nomornya diblok. Nah, ini ya, bingunglah Pak Sugeng ini. Tolong sampean cek sapa ngerti kenal karo wong kuwi. Wah, ini ya. Dijual berapa Pak ini sama penjualnya? 4,5 juta. Saya kaget. Wah, ini tidak mungkin Pak kalau 4,5 juta. Karena apa? Karena dari pabrik harganya lebih mahal dari harga jual. Tidak mungkin ya pabrik itu toko itu menjual lebih murah daripada harga pabrik. Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada pemikiran seperti itu, tidak ada. Mesti menjualnya adalah lebih mahal daripada harga pabrik karena harus ada cuan, harus ada untung di situ. Lah ini menjualnya di bawah harga pabrik, tidak mungkin ya. Nanti saya sensor berapa harganya gitu ya. Karena ini rahasia umum. Mati aku ditipu sudah. Wah, ini ya, Pak Sugeng akhirnya meluapkan mati aku ditipu sudah. Ya Pak, saya coba share ke teman-teman penjual. Akhirnya karena kita punya teman asosiasi penjual senapan angin se-Kediri Raya, kita share apakah ada yang kenal ini. Itu penjualnya aku Sugeng. Nah ini siapa Bambang? Ini saya salah karena Pak Bambang itu adalah penjualnya. Aku Sugeng, konconya Mas Papang Pangestu. Nah ternyata namanya Paknya adalah Pak Sugeng. Saya salah paham. Saya kira Pak Bambang itu yang menghubungi saya. Ternyata ini adalah namanya Pak Sugeng gitu. Siapa Pak Sugeng? Nah saya telepon ulang Pak Sugeng ini. Saya jelaskan, Pak Sugeng, tahu nggak Pak Sugeng itu alamat rekeningnya di mana? Akhirnya saya cek karena nomor rekeningnya adalah 5002 sekian. Karena saya cek karena BRI itu yang paling depan adalah nama kota atau nama kabupatennya, begitu ya. Karena saya cek ternyata 5002 itu bukan di Kediri, yaitu ada di unit Sabang Masamba. Di Sabang sana ya. Ternyata ini bukan orang Kediri atau orang Pare. Tadi ngakunya adalah orang Kediri, orang Pare. Ternyata kode 5002 itu bukanlah orang Kediri, namun orang Masamba. Nah, ini penting banget saudara ya. Jadi tips yang kedua adalah dicek ulang nomor rekeningnya itu berapa. Dan kode 4 angka di depan nomor rekening itu adalah kode di mana lokasi penerima uangnya, begitu ya. Hati-hati sekali dan jangan tergiur dengan harga murah. Nah, ini banyak sekali yang masih mencari harga murah, ternyata malah zong, malah banyak banget ini. Hati-hati banget ya. Pak Sugeng, nomor rekening menerima bukan dari Kediri melainkan dari Masamba. Ini saya yang memberikan ya. Kode lokasi ada di depan norek yang tertera. Ini saya beritahukan. Selesai aku ditipu. Katanya namanya Toko Sumberjaya Kediri. Infonya tolong sampean cek. Siapa Sugeng? Karena saya cek apakah ada toko senapan angin namanya Sumberjaya Kediri. Nggak ada ya. Setahu saya nggak ada. Di grup juga nggak ada. Nggak ada Mas Sumberjaya. Wah itu ditipu dari temennya Mas Arif itu. Waduh ini ya. Kedirinya mana? Wah ini nggak paham aku. Akhirnya diteruskan lagi. Ini adalah pesan yang dikirim dari Pak Bambang kepada Pak Sugeng. Pak Bambang penjualnya. Oke Mas, jadi untuk konfirmasi pengiriman barangnya silakan hubungi staf member toko di nomor 0858 2760 4092. Dihubungi sekarang juga Mas ya, karena Masnya udah ditunggu. Wah ini malah memberikan nomor ke yang lain, padahal transaksinya di nomor yang awal tadi. Karena apa? Nomor yang awal tadi sudah ngeblok nomornya Pak Sugeng. Ini bahaya sekali. Akhirnya Pak Sugeng bingung. Siapa Sugeng? Ini KTP dan surat izin usaha saya jadi jaminan sekaligus pegangan buat Mas jika dana depositnya tidak kembali dalam waktu 10 menit. Wah, kata tadi 1 menit, sekarang 10 menit. Janjinya seperti itu. Jadi sudah memberikan KTP palsu, nomor NIB palsu, KK palsu ya. Enggak masalah lah buat jaminan orang palsu semua, begitu ya. Ini bahaya sekali. Tolong infokan rekan-rekan yang lain jangan sampai ketipu kayak aku. Siap Bapak, kami sampaikan, pasang mukanya dia itu. Siap Pak, mohon izin, bisa kami jadikan video edukasi di YouTube. Ya langsung sekalian nomor reknya itu ditampilkan. Orang Sulawesi ngakunya orang Kediri, logatnya kental Bugis. Wah ini ya, nomor HP-nya sekalian. Siap Pak, apa sudah pernah ditelepon? Sudah tapi nggak diangkat Mas. Bisa sampean coba hubungi kah, siapa tahu terpancing dia. Siap Bapak, saya telepon juga nggak diangkat ternyata ya.
YouTube-nya namanya apa? Ini YouTube saya, tanya ya. Begitu. Jadi ini adalah sekelumit cerita dari Pak Sugeng yang memberikan pengakuan bahwasanya jangan hanya mencari barang yang murah. Ternyata apa? Ending-endingnya adalah zonk. Ini modus yang sering sekali terjadi di kalangan saudara semuanya. Karena apa? Kadang-kadang kita hanya mencari murahnya saja, tapi tidak memikirkan bagaimana resiko dari harga murah ini. Nah, begitu ya. Ini penting sekali. Jadi ini sudah saya dapat izin dari Pak Sugeng sendiri untuk membuat sebuah video edukasi kepada seluruh saudara semuanya. Agar apa? Agar ini tidak merambat kepada seluruh sobat bedlerers yang ingin beli senapan angin dengan harga yang terjangkau. Ini penting banget. Pokoknya tips dari Serdadu sendiri yang pertama adalah jangan terpaku dengan harga murah. Ini penting banget ya. Nanti akan di list di sini biar tidak tertipu dengan senapan pembelian online. Yang pertama adalah jangan tertipu dengan harga murah. Nah, itu yang pertama itu ya. Jadi hati-hati. Yang kedua adalah tidak ada transaksi nominal selain harga barang dan ongkir. Sekali lagi, tidak ada transaksi nominal berapapun selain harga barang, ongkir, dan asuransi. Asuransi ya, ada asuransinya sekarang. Jadi kalau nanti hilang atau retak itu bisa kita mintakan. Asuransi itu hanya 0,2% ditambah biaya admin 5.000 dari harga senapannya. Jadi tidak mahal, hanya 0,2% saja. Ya, jadi ini penting banget. Ya, jadi itu yang kedua adalah tidak ada transaksi nominal berapapun di luar ongkir, di luar harga senapan dan asuransi. Ya, kalau packing wajib ya, karena packing ini masuk dalam senapannya ini. Yang ketiga adalah yang paling penting, terus bisa tahu track record dari tokonya, gitu ya. Track recordnya bagaimana? Apakah subscribernya banyak? Apakah toko ini sudah lama atau belum? Ataukah bisa lihat kolom komentarnya? Bisa dilihat ya, bisa dilihat testimoninya, bisa dilihat dengan nomor WA CS-nya ya. Lalu videonya bagus apa enggak? Kadang-kadang ya Pak, ya mohon maaf, kalau penipu dan lain sebagainya itu membuat video asal-asalan. Yang penting hanya untuk video ada di YouTube gitu aja, promosi saja. Nggak tahu bagaimanakah keaslian dari videonya, apakah memang benar-benar bagus unitnya, ataukah bagaimana unitnya, kita nggak tahu. Kalau kami selalu memberikan yang tidak dibuat-buat, jadi kita floorkan semua, kita beberkan semua performanya biar tahu bagaimanakah performa dari unit yang akan dibeli ini. Jadi hati-hati sekali bagi para sobat bedlerers yang ingin memang membuat atau pembelian online begitu. Dan masih banyak sekali modus-modus yang lain, seperti kalau modus pembelian online itu sekarang ada menginstal aplikasi yang diberikan dari jasa pengiriman, lalu ada undangan pernikahan, ada Sherlock peta, ternyata APK belakangnya. Jadi hati-hati, nanti saya berikan gambar seperti di atas ini ya. Jadi hati-hati, itu ada tulisannya biasanya undangan pernikahan.apk. Lalu ada lagi juga paket kiriman.apk. APK itu artinya aplikasi Pak, jangan dibuka. Kalau itu terinstall otomatis, maka aplikasi itu bisa membuka atau meretas HP-nya sebenarnya semuanya. Kalau misalkan di HP-nya tidak ada data penting, saya kira tidak masalah. Tapi bagaimana apabila di dalamnya ada mobile banking yang uangnya banyak, di situ ada data-data customer, ada data-data yang penting atau berita-berita yang penting, takutnya itu akan menjadi kerugian bagi seluruh saudara di Indonesia. Jadi hati-hati sekali ya dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi, jangan hanya mencari harga murah yang ternyata sellernya tidak amanah. Carilah yang benar-benar sellernya amanah ya, tahu bagaimana track recordnya, bagaimana tahu men-treat senapannya, apakah ada customer service-nya. Nah, itu perlu diketahui semuanya. Dan insya Allah standar-standar itu di Serdadu sudah ada semuanya. Jadi saudara jangan bingung bahkan sampai rugi puluhan juta. Ya, kalau Bapak tadi, Pak Sugeng tadi sampai rugi 15 jutaan. Bayangkan ya, mau nyari harga murah malah jedot. Dan murah itu ternyata tidak hanya terkait dengan nominal.
namun relatif dengan isi dompet. Kalau misalkan saya ini ya, saya pribadi kalau misalkan beli tas atau mungkin beli baju yang bermerek misalkan ya, terus mahal kok sampai 1 juta, 1,5 juta, menurut saya itu mahal karena memang isi dompet saya bukan untuk pasarnya itu gitu ya. Kalau Raffi Ahmad mungkin murah ya. Kalau saya cukup baju itu yang harga 80.000, 100.000 itu udah bagus ya, karena memang isi dompetnya menyesuaikan. Jadi mahal atau murah itu tergantung, relatif. Yang pertama tergantung isi dompet, yang kedua adalah tergantung dengan fasilitas apa yang didapat ketika kita membeli harga dengan yang sudah ditentukan begitu. Jadi tidak menjadi masalah gitu ya. Oke, mungkin begitu saja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Karena sharing-sharing seperti ini saya berikan agar saudara semuanya terhindar dari yang namanya scam atau penipuan baik secara online maupun offline begitu. Pokoknya ikuti terus channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, lalu like, lalu komen yang positif, lalu share kepada teman-temannya agar sebenarnya tahu semuanya bahwa di sini loh ada seller yang amanah, di sini loh videonya bagus-bagus, di sini loh barangnya berkualitas. Nah, biar tahu, biar teman-teman kita tidak terjebak dalam yang namanya penipuan online, pembelian di dunia online juga gitu. Jadi itu pesan saya. Dan yang terakhir adalah dimanapun nonton channelnya, channel apa yang di subscribe-nya, belinya tetap di Nurival Indonesia. Karena apa? Senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurival, maximum possibility possible.